Halo, selamat malam. Kita kedatangan satu bintang tamu yang lain daripada yang lain. Selalu dikatakan duo Rio Wowo nih. Putih-putih, Rio Rio. Yoi. Oke. Jadi, Bu Rio, apa kabarnya nih? Oh, luar biasa. Puji Tuhan baik. Baik, itu jawaban Baik. yang selalu template karena di sini Oke. kita menyebar kebaikan ya. Tidak mungkin sakit Amin. kita bilang lagi sakit, tidak mungkin. Yes. Oke, Bu Rio. Jadi, untuk sepengetahuan Tribuners nih, mungkin banyak yang belum tahu Bu Rio ini salah satu musisi reggae yang mana reggae sendiri kalau di kota Ambon ini bukan peminatnya, mungkin pelakunya sendiri tidak begitu banyak ya Bu Rio, Iya, betul. betul. Dan Bu Rio dari sekian lama bermusik, mungkin nanti setelah ini baru diceritakan, Ya. Bu Rio masih tetap stay dengan musik reggae-nya. Teman-teman boleh cek, Tribuners boleh cek langsung di YouTube di channel Rio Dafkar. Dafkar everyone. Dafkar, sorry, Rio Dafkar Everyone sesuai Oke. nama lengkapnya. Itu banyak kolaborasi-kolaborasi hebat juga di sana dengan Ya. teman-teman hip hop. Ada salah satunya juga dengan Iwa K, yo, waktu acara Metike ya, Bu Rio ya. Iya, betul. Yo, oke Tribuners, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja di apa yang akan kita bahas kesempatan malam hari yang indah ini. Wah, ini bahasnya jangan susah nih. Wah, ini ada 2 SKS ini Bu Rio nih. 2 SKS. Bayarannya berapa tuh 2 SKS? Jam 12 ya kita habis ya. Oke. Oke Bu Rio, Iya, iya, iya. mungkin yang pertama nih sebagai langkah pengenalan lah dengan Tribuners sekalian. Bu Rio bermusik nih udah dari kapan? Dan Wah, kenapa nih luar memilih reggae music nih? ke reggae-nya atau ke musiknya? Musiknya dulu lah. Musik, kalau musik itu sebenarnya sudah dari SMA. Dari SMA. Tahun berapa itu boleh kalau boleh tahu? Waktu itu masih dulu STM sebenarnya. Oke. Oh iya. Dulu STM. Nah, itu dengan teman-teman ada bikin grup band. Oke. Terus lanjut lagi ke kuliah sampai di Jakarta. Nah, itu bergabung lagi dengan grup. Oh jadi Bu Rio kuliahnya di luar ya? Iya, Bukan kuliah di di Ambon. Jakarta Oke. ya. Jadi mungkin dari situlah karir musik mulai Ditata ya. ditata naik perlahan-lahan Mm-mm. itu dengan teman-teman Jakarta. dari Nanaku sebenarnya. Nanaku. Iya, Nanaku Group sebenarnya itu. Waduh, ini Itu dari dulu. satu kesalahan seorang host yang tidak begitu riset yang jauh ya. Bu Rio dulu bantuan aku. Iya, Nanaku. Waduh. Bareng sama Bung Dodi. Ya, itu dulunya. Iya. Aduh. Bu Rio dulu itu. tuh bangun tidur tuh selalu disuguhi dengan lagu-lagu Nanaku dulu tuh. Wes, asik ya. Iya. Tapi kenapa saya tidak tahu ya? Mungkin Oke, dulu lanjut. waktu dulu rambutnya kan mungkin gimbal dulu. Iya betul, gondrong. itu betul sekali. Gondrong, Bu Rio, iya. dulu saya juga gimbal Bu Rio. Iya, siap. Masih ada gimbalnya sampai sekarang Bu Rio. Mungkin Tribuners ada yang mau beli bisa nanti kita komunikasikan. Lanjut Bu Rio. Iya, jadi dari Setelah situlah dari aku, beberapa tahun di Nanaku terus keluar untuk mulai bikin sendiri. Bikin sendiri, solo karir ya. solo karir, mulai berpikir untuk karena sebenarnya basicnya sukanya reggae. Sukanya lagu reggae. Dari situlah lagu-lagu Nanaku juga kan banyak yang beatnya beat Ya. yang reggae dan segala macam kan yang ada dance itu kan banyak. Nah, dari situlah berpikir oke, pengen bikin reggae Sendiri nih. coba. Terus sama teman sih bentuklah komunitas yang namanya Pasir Putih. Ya, itu pertama kali tahu Bu Rio dari itu sih Pasir Putih. Amboina Reggae Pasir Putih. Ya, Amboina Reggae Mulai Pasir dari Putih. situ. Itu Itu tahun zamannya 2000 untuk di Ambon tahun 2016. 2015, sorry. 15, ya. 15. Nostalgia sekali ya kita ya. 2015 bikin reggae sampai sekarang. Sampai sekarang tetap bikin keluarin reggae, terus ada juga yang etnik. Ada juga yang pop tapi pop reggae, ada seperti itu. Gitu. Oke, dari beberapa track kolaborasi itu ya. Ada Iya, semuanya ada yang kolaborasi, ada yang sendiri. Seperti itu. Oke. Berarti sudah begitu lama ya Bu Rio ya. Lumayan. Sangat lama ya. Jadi ini sebenarnya harus bisa dikatakan legenda musik. Waduh. Lalu Bu Rio, setelah sekian lama itu, mungkin ada bagi kita sedikit lah tantangan paling berat terkait musik reggae itu sendiri ya. Seperti tadi di awal mungkin kita sudah sedikit singgung bahwa tidak banyak, tidak masif di kota Ambon inilah. Kalau penikmatnya mungkin Bu Rio lebih tahu, lebih bisa mengukur penikmat lagunya. Tapi kalau untuk pelaku sendiri ya bisa dihitung lah. Tapi kenapa Bu Rio masih tetap itu? Mungkin ada tantangan-tantangan waktu selama berkarir. Untuk saya sendiri kalau bicara tentang reggae lebih untuk pribadi ya tertarik sama reggae karena
musik yang benar-benar membuat apa ya, agak sedikit menggairahkan Oh dalam ya. arti banyak sebenarnya lagu dance, ada lagu-lagu yang apa top 40 dan segala macam juga menggairahkan, tapi buat beta sendiri reggae tuh benar-benar menyentuh menyentuh karena lebih lebih ke sosial sih sebenarnya. Nah, itu dia. Heeh, Itu bakalan kita bahas di belakang, tapi heeh. sudah sedikit Lebih ke di-spill dari sosial, awal ya iya tentang itu. Nah, Bu Rio, begitu. terkait reggae kan tadi Bu Rio bilang asik dan itu semuanya kayak banyak yang bikin istilahnya orang bilang badan mah goyang ya, Goyang, ya. tapi secara spesifik Bu Rio lebih suka reggae. Nah, kira-kira nih referensi atau tolak ukur Bu Rio dalam membuat karya musik reggae itu siapa artisnya tuh? Kalau referensi tolak ukurnya sih sebenarnya ya tetap kingnya, Bob, rajanya, yo, tetap Pak Bob Bobby. Marley ya, Bob Marley. Cuman kesini kan banyak musik-musik reggae yang Hmm, berkembang. ya, Seperti kita punya suhu ibaratnya ya, reggae ambassador seperti Ras Ras Muhammad Muhammad ya. ya, yang lainnya tuh Stoniki Oke. dengan cara menyajikan reggae yang berbeda. Iya betul sih. Ya, Toniki dengan caranya yang berbeda, Ras Muhammad dengan caranya yang berbeda, begitupun dengan teman-teman yang lain seperti Kunrad Vibration dan teman-teman yang lain itu berbeda-beda semua. Iya. Tapi semua dengan tujuan sama, reggae. Tapi ada reggae town, ada reggae pop, ada reggae Oke. reggae etnik, ada Heeh, heeh. reggae yang slow seperti itu. Sudah Jadi banyak ya tetap apa dengan nuansa masing-masing sih sebenarnya. cara Tapi menyajikannya ya sebenarnya. cara menyajikan. Nah, ini ada satu yang sangat jadi Bu Rio gini. Jadi sepanjang saya hidup ini Bu Rio Hmm, sempat tertarik waktu masih aktif ngerjain musik mengambil belajar sedikit beberapa di part rap yang ada sentuhan reggae-nya. hmm, Nah, dari situ mulai ngulik-ngulik. Salah satu hmm. yang jadi fans saya itu sebenarnya si anaknya King itu si Ya, Gillian, Damien, lebih Demian, ke Damien sih. Demian. Apalagi album yang Distant Relatives Ya, itu aduh dikulik ya, banget ya, tuh. ya, Nah, itu lumayan mempengaruhi. Kemudian di Ras Muhammad juga sih pastinya ya, di ya, Indonesia siapa lah yang reggae kiblatnya ya. rata-rata pasti Ras Muhammad lah. Nah, yang mau jadi pertanyaan nih, ini kan lintas apa sih istilahnya kayak kesukaan dari tiap-tiap masing artis reggae ini kan beda-beda nih. Ya. Ada yang ngomongin apa sih sosial, mungkin ada yang ke lebih tema-tema komersil, Ya, cinta, cinta, perdamaian ya. lain-lain. Nah kalau untuk karakter penulisan musik reggae sendiri dari Burio tuh lebih doyan yang mana tuh? Eh, Selama ini sih Hmm, lebih banyak ke apa? Apa? Ke persatuan budaya sih, gitu, budaya, 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 oke. persatuan dan Hmm, budaya hmm, hmm. sepertinya. Seperti yang lagu-lagu yang sudah pernah disajikan, terus ada juga dengan bahasa-bahasa daerah, Bahasa bahasa-bahasa daerah. daerah seperti bahasa daerah. Kebetulan beta ada aslinya dari K, Oke, beta bawa bahasa bahasa K. daerah bahasa Nah itu dari K memang rame seperti itu. sekali tuh teman-teman Heeh, di rumah Tribuners kalau ngecek channel YouTube-nya heeh. Burio ini tuh banyak komen tuh salam dari K Iya, apa iya, gitu-gitu iya. ya persatuannya kuat sekali berarti secara tidak langsung musik reggae ini sudah achievement nih misinya nih bawa Iya, persatuan itu tuh heeh, benar. Eh, Mungkin eh, penyajian kali ya, penyajian. penyajian. Ini beta butuh belajar juga untuk Oke. reggae. Bukan berarti beta sudah hebat dengan musik reggae, belum. Beta masih tetap belajar Sampai hari sampai ini sampai hari ini masih tetap belajar bahwa reggae itu bukan sekedar nyanyian sebenarnya. oke Bukan sekedar ketung bernyanyi, tapi reggae itu benar-benar hati sebenarnya. Apa yang ketung keluarkan itu hati. Kalau misalkan hati itu pasti meledak, tembus sudah benar-benar. hati ke hati gitu ya woi Jadinya kan menyampaikan hati diterima oleh hati, hati maka meledaklah hati itu. wah Seperti itu. hati Jadi meledak kita apa? ke rumah sakit terdekat ya oke Kayak gitu. tapi sebenarnya ini basa-basi di awal bukan basa-basi sih sebenarnya ini informasi penting juga di awal tapi hari ini kita mau lebih spesifik ngomong ada apa nih? Jamaika ke Korea. Jamaika dari Maluku ke Korea. Ini kayak roaming sekali nih. Waduh. Bagaimana nih? Bisa diceritakan dulu Em, di rencana Burio dalam waktu dekat ini terkait Korea-Korea ini nih.
Iya, jadi mungkin Sorry Bro, mungkin bisa mungkin Bung mic-nya agak lebih. eh, Bung sudah melihat mungkin beta punya YouTube. Mm-mm. Referensi beta punya YouTube itu kebanyakan kan kelihatannya etnik Iya. ya seperti itu. Banyak. Dari situlah ketertarikan mungkin ya dari pihak Korea. Pihak Korea Korea dalam hal ini, eh, bekerja sama kan dengan AMO. Jadi oke. jadi mereka memilih dari beberapa beberapa kandidat yang harus pergi, memilih bahwa beta yang punya referensi dan beta memberikan konsep gitu loh. Oh jadi Ya, dikurasi ya, ya memang yang seperti itu. bakalan ke Korea. Jadi boleh di note tadi kita sempat cerita di belakang dari Mm. kota Jinju ya, ada festivalnya Iya, di sana. ada festival di Oke, kemudian Jinju. bekerja sama Dan dengan Ambon Music JAR, Office. Mm-mm. heeh, Nama kerja festivalnya apa? JAR, Ja- Jinju Art Jinju Artist Art. Oke. and Mm-mm. Resident Jadi Program. jadi Buryo yang terpilih ya dari sekian. Iya, seperti itulah. Kenapa Jadi tuh bisa terpilih tuh? Kalau menurut Buryo sendiri gimana? kalau menurut beta sih pas kalau terpilih sih sebenarnya banyak-banyak berkarya lah. Mhm. Berkarya yang sudah pasti berdoa. Jadi mungkin dari beta Iya, iya, punya iya, doa, iya. beta punya karya yang beta sajikan, mungkin orang melihat, teman-teman dari AMO melihat, teman-teman Ya, dari Korea melihat bahwa beta sungguh sangat aktif ya. dalam melakukan membuat musik terkait dengan etnik atau terkait dengan daerah-daerahnya, daerah-daerah di Maluku. Di situ mungkin mereka merasa, oh Ini ini yang kali kita yang butuhkan. kita butuhkan seperti ini. Mungkin Oke. seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Tapi kayaknya memang iya seperti itu. Heeh. Jadi mungkin dari situ, oh jadi mungkin lagi. Maksudnya apa yang bakalan Buryo lakukan di sana nih? Terkait apa yang tadi Buryo jelaskan. Kalau berbicara tentang Jinju Artist in Resident program ini, sebenarnya sih ketemu belajar Oke. terkait dengan budaya. Jadi lintas Nanti budaya saya gitu. ke sana itu belajar sebenarnya, belajar lintas budaya. Jadi budayanya mereka beta pelajari dan budayanya mereka Budayanya kita, budaya kita mereka mereka pelajari. pelajari seperti itu. Oh, jadi lebih ke tukar. Iya, Kemudian jadi berujung di kolaborasi. berujungnya kolaborasi. Waduh, Jadi waduh. jadi kemarin tuh ditanya nih konsep apa yang harus lo bikin nih. Mm. Dari Korea sama dari Amo nanya nih konsep apa. Terus sudah beta sampaikan bahwa gini beta harus begini ya, harus begini. Beta yang mungkin bocorkan di Oh, sini ya. dilarang ya? Dilarang. Jadi nanti Oh. itu kan nanti kalau langsung bilang di sini kan udah pada tahu Iya, kan, oke. nggak Jadi surprise lagi kan. Jadi Tribuners yang Ah, penasaran tentang apa yang akan Buryo tampilkan nanti di Korea, seperti silakan itu. mulai besok lah kita ke kantor imigrasi, urus visa ke Korea nonton lah kayak gitu. Boleh Buryo. Aduh, Jadi begitu. ini agak menyakitkan ya. Sudah penasaran Jadi, tapi harus disimpan. Tapi mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit. Iya, di sedikit aja ya. Maksudnya beta belajar terkait dengan orang punya budaya yang ada di Oke. Jinju. Dari Jinju juga beta harus menampilkan beta punya budaya yang dari Maluku ini ke mereka. Seperti Sebentar itu. Jadi, Buryo. Berarti budaya yang bakalan Buryo tampilkan di sana itu terkait musik? terkait musik juga tarian juga bisa. Tarian, Musik dan tarian. Seperti Oke. itu. Dari Jinju pun sama. Sama. Ada ini sebenarnya bukan dengan Jinju aja, ada 3 negara lagi sebenarnya. Oh iya benar. Ada 3 Tadi negara lagi. diceritakan sebelum kita lah, betul ada 3 negara. Ada 3 negara yang terpilih bakal ke sana. kolaborasi dengan kita nih semua nih. Jadi ada sekitar 3, berarti 5 negara nih. 5 negara. Nah, berarti Korea, Indonesia, sama belum tahu 3-nya nih dari mana. Ini surprise jadi nih. tambahan Nanti 3-nya dari- nanti nih yang Tidak belum tahu nih dari mana, nyusul dari mana. Apakah Jamaika? Siapa tahu. Aduh. Seperti itu. Boleh. Jadi Waduh, ini penuh rasa penasaran semua nih Buryo nih. Jadi yang nanti saya sajikan di sana itu mungkin ya bernyanyi dengan mungkin ada sedikit-sedikit ya yang agak gila-gila dikit lah.
yang berbeda lah. Sudah dibuat penasaran, di-spill dengan keyword gila. Bahaya nih, kita penasaran banget nih. Tapi ya memang itu menjadi rahasia ilahi. Nanti akan Bu Rio tampilkan di sana. Tapi hari ini nih Tribuners, di depan layar kaca nih, Bu Rio datang dengan sebuah alat musik suling. Bukan, ukulele. Ukulele Itu kalau nih. di TikTok tuh pas bilang suling, salah. Editor tolong, editor tolong. salah. Aduh. Tapi mungkin boleh cerita nih Bu Rio, kenapa hari ini datang dengan ukulele nih? Ukulele. Bicara ukulele nih buat beta musik yang menarik nih. Menarik. Sangat Kenapa sangat menarik? menarik? Karena ukulele ini dia simple, bisa bawa kemana-mana. Jadi berbicara tentang Ambon kota musik harus jalan bawa ukulele. Oh gitu ya. Ya, jadi bisa bermain kemana-mana gitu Tetap kan. musik di Iya, mana-mana, di mana- musik everywhere ya. Iya, Itu jadi kayak harus program bener. TV sebelah ya. Musik Harus everywhere. Jadi ukulele nih sebenarnya katong lagi mengedukasikan untuk anak-anak muda untuk selalu bermain ukulele, Bermain ukulele seperti musik. itu. Dengar-dengar nih kan, bukan dengar-dengar, memang benar ya. Iya. Bu Rio ini juga tergolong dalam Amboina ukulele apa? Malukan Molukan ukulele. ukulele. Yang Malukan udah ukulele. sangat lama, dan kalau Tribuners sempat cari-cari di internet tuh banyak sebenarnya pemberitaan tentang Awalnya sih dari AUKC sih sebenarnya. AUKC. Ya, Amboina Ukulele Community. Oh, yang tadi diceritakan sempat tersebar ke Ya, beberapa negara seperti itu. Jadi base campnya di Amausu. sampai hari ini masih aktif. Sampai hari ini masih aktif. Berarti yang kemarin-kemarin pemberitaan penyambutan, habis itu yang kemarin apresiasi kreasi, itu semua dari anak-anak asuhan itu. Anak-anak Malukan ukulele. Jadi bukan dari AUKC saja, dari ada beberapa. Sekarang sudah di mana-mana menyebar jadi ya. sekitar hampir 40 komunitas. Bukan Sampai cuma hari di ini, Ambon. 40 komunitas. Ada dari Tual, ada dari Maluku Tenggara, ada juga dari Maluku Tengah. Nah, jadi harus mengukulelekan Maluku. Mengukulelekan Maluku. Wah, ini hashtag mengukulelekan Maluku ya. Tapi itu pesertanya semua anak-anak muda atau? Anak muda. Anak-anak. Lebih banyak anak-anak. Kayaknya nampak di pemberitaan itu lebih banyak anak-anak ya. Justru dari anak-anak harus nanti berkembang jadi orang dewasa juga harus main, gitu. bibit unggul ya, memang harus dibenahi dari awal gitu. Tapi kenapa anak-anak? Dengar-dengarnya ada misi terselubung ya, kenapa harus anak-anak yang diajarin main ukulele ini? Awal mulanya itu beta dengan teman Bung Niko, mungkin Bung Niko ya, Tulalesi itu punya misi yang sangat luar biasa sih sebenarnya, buat anak-anak jangan bermain gadget. Intinya pertamanya itu. Oke, jadi lebih jangan baik main ukulele. Gadget, lebih baik main ukulele dibanding main gadget gitu lah. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah ya, sekarang nih kalau mau dilihat anak-anak di base camp masing-masing tuh kalau dengar ada ukulele bunyi. Di sini ada ukulele bunyi. Di sini ada ukulele. Kayaknya lega. Lega hati sebenarnya. Ambon kota musik jadi lebih terisi dengan ukulele. Ya. Semoga bukan cuma ukulele sih sebenarnya. Iya, pastilah. Kalau buat beta punya keinginan besar tuh bukan cuma ukulele sebenarnya. Kalau bisa pun semua. Tapi kalau drum agak susah Bu Rio, agak susah kalau drum ada di mana-mana, wah bahaya. Jangan salah, itu di Amerika kalau nggak salah tuh dia bikin rekor dunia tuh yang main drum berapa ribu orang tuh, berapa ratus orang kan ada. Oh gitu. Iya. Ada tuh. Ide menarik nih. Cuman agak susah Bu Rio, kalau di gang-gang ada yang main drum bahaya tuh. Ribut, apalagi kalau malam. Kalau ukulele kan ya agak syahdu ya. Tanpa mencoba mendiskreditkan pemain-pemain drum ya, minta maaf. Oke, Bu Rio, jadi hari ini Bu Rio datang dengan ukulele dan sudah cerita banyak. Jadi Bu Rio ini bisa banyak ya, tadi ada ini juga nanti dibawa ke Korea. Iya. Oh, ada pementasan di sana dengan ukulele. Ya. Ya, terpaksa harus dikatakan ya. Terpaksa harus dikatakan. Ini karena apa? Harus menyajikan yang terbaik, sebenarnya harus menyajikan yang terbaik untuk mereka. Karena apa gini? Beta kesana itu bukan cuma sekedar untuk datang lalu nyanyi, karena punya misi yang benar-benar luar biasa. Karena misinya apa? Di belakang kita nih, gede nih,
Ambon City of Music gitu. iya. Nah, jadi kita harus nunjukin bahwa benar-benar Ambon itu City of benar Music. City of Music. Nah, dan sangat bangga dan sangat luar biasa, saya bisa dibilang dengan kata-kata. Kenapa? Dari Korea mensupport semuanya, Bung, bayangkan. Oh, jadi Heeh. dari berangkat sampai di sana. Pokoknya dari berangkat disupport. sampai di sana, pokoknya ditanggung sama mereka semua. Oh, mereka support sekali memang festivalnya. Bu Rio rencana berangkat tuh kapan kalau bisa di-spill? Minggu depan. Minggu depan ini. Minggu Wah, berarti depan. kita sangat beruntung ya. Sebelum Bu Rio Minggu berangkat depan. dalam waktu dekat ini kita bisa punya waktu dengan Bu Rio. Justru karena bersyukur juga karena sangat luar biasa sih sebenarnya misi yang dibawa Amo, terkhususnya Om Roni, terkhususnya Om Roni membawa misi sebenarnya. Kalau mau dibilang, wah, beliau bawa misi ke sana bahwa anak-anak muda di Ambon nih ada punya punya sajian yang berbeda seperti itu. Tapi ini menarik karena dalam 1 tahun 2 tahun belakangan sih kayaknya banyak sekali talenta muda di Kota Ambon tuh yang Paling banyak, mulai banyak mengglobal. banyak Kan banget. kemarin episode kemarin kita baru bareng dengan Tifa Boyratan juga sama Iya. teman-teman yang penampilan mereka meskipun gagal ya berangkat ke sana dalam artian dengan kondisi Covid dan sebagainya, tapi pementasan dan karya mereka tuh diputar di Korea Iya, juga, di Korea. tapi itu di kota Ulsan. Ulsan, Kak. Iya, di kota Ulsan Ulsan. itu. Ini kayak tapi ini sempat disinggung kemarin tuh teman-teman Tifa Boyratan dan beberapa artis rapnya, mereka padahal mau ke Korea itu dengan misi ketemu dengan Lisa Blackpink. Iya, cuma gagal. Kira-kira meeting ini dititipkan ke Bu Rio ataukah gimana? Kemarin sih ada yang ngomong sih. Nah, gitu. Berarti tolong salam buat tolong Lisa salam, katanya, tolong iya. salam. Tapi saya bilang, tinggalnya di mana? Gitu loh. apakah Daerahnya jauh begini dari tempat tinggalnya bagaimana? Kalau dekat nggak apa-apa, Oh, iya. kita nanti titip ya Bu Rio kalau memang ketemu Lisa sana kita video siap, call lah, siap, kita video siap. call. Boleh. Soalnya editor kita ini fans sekali sama Jadi- Lisa. Jadi gini, mau cerita sedikit tentang Oke. Korea ini. Saat ini sebenarnya lagi berjuang mati-matian sebenarnya. Berjuang gimana? Mati-matian untuk bisa untuk menuju ke sana juga. Ya, Bung tahu sendiri yang sebenarnya yang sangat berjasa dan sangat pahlawan ini adalah teman-teman dua sebenarnya, Bung Pierre sama Bung Mark ini. Mereka lagi gencar-gencarnya lagi membantu beta dalam memproses. Beta punya ada Urusan administrasi, biografi, ya kan? administrasi, dokumen-dokumen dan segala macam yang harus malam ini dikirim semua ke Malam Jakarta. ini? Iya. Harus malam ini dikirim semua ke Dari Jakarta. hasil updatean bagaimana? Memang apa udah beres? Sudah. Semuanya sudah puji beres. Tuhan lah ya, Iya. berarti. Kita minta terima kasih ya buat ya sebenarnya ini agak, tapi kita terima kasih lah. Kita sangat amat berterima kasih buat dukungan dari Ambon Music Office secara khusus, terutama Bung Pierre Ajawaila dan Bung Mark Ufi Iya. sudah membantu legenda. Aduh. Ya, kita bilang aja legenda ini, jejak digitalnya sepanjang masa pasti suatu saat akan jadi Aduh. legenda. Amin. Terima kasih untuk bantuannya, dan waktu dekat Bu Rio akan berangkat ke Korea. Ya, Yang doakan penting- ya. Iya, semoga Pemirsa semua doakan. semoga dalam persiapannya tetap semoga, sehat ya. lah. Jaga kesehatan Bu Rio, Pasti. musim hujan begini Ya. kan. Jangan terlalu keluar malam Bu Rio. Oke. Oke. Bu Rio katanya mau bawa satu lagu nih. Buat satu lagu ya? Iya. Wah. Iya, apa ini ya? udah jadi hukum paten di sini nih, yang datang harus nyanyi dong. Masa ada? Kan ini ada ukulele nih, boleh nih. Tapi gini, sebelum beta nyanyi terkait dengan Korea nih. Oh, Jangan ragu-ragu. Jadi ini misi yang sudah benar-benar ini. Jadi teman-teman yang lain juga punya kesempatan sebenarnya untuk bisa mengeksploitasi mereka punya diri, karya dan sebagainya. Jadi tetap buat teman-teman tetap harus membuat karya-karya yang luar biasa biar mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi bisa mengikuti sama seperti yang kita rasakan sekarang. Oh iya, bener. Itu langsung kemudian teringat nostalgia dulu. Jadi teman-teman pernah ada isu sih di tongkrongan kayak anak-anak yang mulai mencoba berkarya, bikin musik dan sebagainya.
kebanyakan goals mereka tuh jadi hey anak-anak yang baru mencoba merintis karir, Iya. jadikan goals musik itu sebenarnya ke arah-arah global dan positif seperti ini, festival-festival. Iya. Karena banyak tuh sebenarnya yang bermusik untuk apa? Dapetin cewek, tulis Ya, kegelisahan. Jadinya kan kayak stuck di situ aja tuh. betul. Tapi informasi dari Bu Rio ini sangat baik ya. Ya, justru kalau bermusik sebenarnya dengan hati sih. Iya, Ya, dengan hati, jangan menebar cinta. waduh, palsu jadinya. Seperti Ya. itu. Banyak sih. Jadi Bu Rio. dengan hati, semua yang keluarkan dengan hati pasti diterima juga dengan. Iya, itu seperti apa sih kutipan dari Bung Glenn ya, almarhum Bung Glenn Fredly. Oh, Yang dari hati pasti diterima iya, dari hati juga. seperti itu. Ternyata itu berpengaruh ke banyak musisi ya. Iya. Terus, Iya, karena bicara tentang hati kan nih apa yang dikeluarkan itu benar-benar yang dia rasakan dalam kejujuran ya. itu ya. Jadi melakukan sesuatu hal atau membuat sesuatu hal menciptakan lagu ataupun apapun itu dengan kejujuran. Jadi dengan hati ini pasti jujur. Iya. Jadi apa yang kita buat itu pasti akan berhasil. Iya. Ini sudah ada bukti nyatanya, Tribuners bisa lihat ya dengan penuh yang dari hati, kejujuran yang Boreo lakukan, dan hari ini achievementnya bisa berbagi ilmu dan pengetahuan, bahkan kultur budaya yang dari Maluku. Iya. Bayangkan tidak tanggung-tanggung, bukan antar kota ya, ini antar negara. Dan tadi disinggung bahwa hanya dari 4 negara Indonesia salah satunya yang terpilih cuma Bu Rio ya dari hasil kurasi. Ya. Kan negara-negara lain masih jadi untuk kurasi residen ini ya. Heeh. Oke, Jadi untuk residen ini yang memang terpilih dari Indonesia cuma satu. jadi Bu Rio akan berapa lama di sana nih? Sebulan. 1 bulan di Korea. Satu bulan. Oke, bisa ketemu Lisa 2 kali berarti. 1 bulan masa sekali 2 Kayak 3 kali. Kayak satu gereja soalnya kayaknya. Uangnya banyak ya. Siap. Aduh, Bu Rio. Oke lah. Mungkin lagu dulu lah, Bu Rio. Ini sebenarnya nih kan selama ini Tribuners mungkin ada yang belum kenal, belum tahu lah. Ini harus disajikan hari ini. Oke, yang belum tahu silahkan tahu hari ini. Silakan tahu hari ini. Sebelum main judul lagu yang mau dibawakan apa nih, Bu Rio? Lagu ini lagu yang dibuat di tahun 2015. Mungkin semua teman-teman sudah pada tahu. Lagu yang berjudul Shalom Assalamualaikum. Nah, lagu ini pernah juga dikomplain sebenarnya. Kenapa? Katanya isunya pokoknya banyak lah bicara gini. Tapi jangan lupa teman-teman semua, musik itu bukan agama, ya. Jadi jangan dibawa ke versi Karena agama. itu. Ya, karena itu. Jadi jangan. Cukup menikmati, cukup rasakan apa ya, dengarkan apa isi dari lagu itu. Ya, sepakat itu sepakat ya? Oke, Tribuners, are you ready? Ini tidak ada loading lama-lama lagi. Langsung. Oke, operator kamera kasih ini saja saya. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Shalom. Assalamualaikum. Para saudara dong semua di tanah yang katong semua cinta. Shalom. Assalamualaikum para saudara dong semua di tanah yang katong semua cinta. Hari ini cuaca terlalu indah, suantar beta kembali ke tanah tumpah darah. Hidup saudara jangan lain lupa lain, susah sana ngale rasa beta rasa. Oh jangan lupa sumpahang pela dan gandong yang mengalir satu dalam katong pun darah. Katorang memang beda, tapi jangan lupa kalau katong saudara dari tenggara jauh sampai ke ujung Halmahera. Oh, na 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 na.
Ini bukan cerita legenda tapi kisah nyata di tanah Maluku. Hidup bersaudara di tanah tumpah darah lebih indah daripada kampung pun negara. Dulu memang katong pun hidup paling indah, tapi mengapa kamu datang bikin hancur akang? Tuhan tahu, saya pernah tutup mata. Antua kasih satu kata orang kembali gandonge. Sio gandonge, oh oh, gandong manis au manawa sa ita inaua mata ina sanana tua oh elo meke yo maluku randa yame maluku warayame mai usu mayo yana alipuruo henenene wele piraya tita uwe rare rete mai ita pambahanun nusa sakame senusa nunu ita notunusa mai maluku my Maluku, my Maluku, susenang it besa taras, batang ita blubang, sanuban bel angam wahait, sunilak na ait dit laray. Batang ita blubang sarit teten wahait Indo ita bail it vangnan it besa ikut ahang it besa shalom. Assalamualaikum warba saudara dong semua di tanah yang kau tong semua cinta shalom. Assalamualaikum warba saudara dong semua di tanah yang kau tong semua cinta. Oh yeah. Na 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 na. La 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 la. Shararam dam 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 shararam. Oh yeah. Oh. Na 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 na. Shalom. Assalamualaikum warba saudara dong semua di tanah yang katong semua cinta. Yeah. Wah, Beliau. Aduh. Kita cutting ya bagian ini ya, operator tolong ya. Ini di up ini satu persembahan yang keren nih. Artis Korea loh ini. Minum dulu Boryo. Oke. Jadi boleh diceritakan dulu Boryo. Ini sedikit aja sih kita coba singgung. Ini kan dari 2015 ya tadi dibilang ceritanya. Tadi di penggalan liriknya tuh ada beberapa bahasa daerah ya. Dari itu bahasa apa? Bahasa tanah, bahasa dari Seram, sama bahasa Kei. Di mix ya? Ya di mix. Bisa. Kebetulan tadi tidak ada subtitlenya, mungkin bisa dicerita sedikit artinya apa tuh Bro? Artinya ya tetap Maluku tuh harus maju. Jadi kesimpulannya ya, jadi harus bergandeng tangan atau maju untuk membangun Maluku supaya Maluku kembali lagi lebih baik lagi. Jadi perpecahan itu jangan ada lagi. Jadi tetap ketemu musik ya kita gandeng tangan, menyatukan ketemu punya visi dan misi untuk membangun Maluku ke depan lebih baik lagi. Itu dia punya kesimpulan sih. Nah, ini langsung nyambung nih di list pertanyaan berikutnya. Betul. Kan Boryo sendiri baru bilang dari lagu Shalom, Assalamualaikum. Di penggalan liriknya mengajak Ketong untuk ayolah majulah untuk Maluku. Sementara di satu sisi ini yang mungkin sudah rame dan terasa klise sekali lah tentang pandangan orang terhadap musisi reggae itu sendiri sih.
Wah, kalau bicara pandangan nih. Nah, ah, tapi sebagai musisi reggae kan hari ini Burio menebar banyak hal-hal positif lewat musik reggae. Jadi jangan dilihat teman-teman, teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah juga jangan melihat reggae itu salah satu musik yang jelek lah ibaratnya, Secara yang penampilannya secara penampilannya ugal-ugal orangnya selengean Selengean, atau betul. rambutnya gimbal dan segala macam, itu jangan dilihat dari situ. Sebenarnya harusnya lihatnya karyanya, bukan Iya. dilihat dari orangnya sebenarnya. Buktinya teman-teman kita yang reggae juga, yang legend yang sudah berkiprah di dunia musik reggae itu, yang sudah duluan sampai sekarang mereka masih menebarkan hal positif lewat karya, bukan lewat lewat karya. penampilan ya. Jadi sebenarnya kalau mau pun reggae bisa kolaborasi juga dengan badan narkotika, bisa kolaborasi juga dengan, pokoknya banyak sebenarnya yang bisa sebenarnya. Jadi jangan menganggap reggae itu adalah musik yang identik dengan hal-hal yang negatif, seperti kayak macam ini dia nih reggae nih gimbal pasti ngegele ngeganja dan segala sebagainya. Ini pasti ini orangnya amburadul nih. Tapi sebenarnya jangan salah, jangan pernah menilai orang seperti itu, karena buktinya beta sendiri pun beta masih bisa berkarya dengan tanpa narkoba. Intinya itu, berkarya tanpa narkoba. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan sampai detik ini kalian masih menggunakan narkoba untuk katanya dulu sih begitu katanya, kalau pakai gitu ini inspirasinya banyak ide dan segala macam. Oh no, sebenarnya salah. Banyak orang kok yang udah buktikan tanpa narkoba bisa berhasil. Buktinya tanpa narkoba bisa berhasil. Jadi ini satu kampanye yang sangat keren ya sebenarnya. Ini yang dibutuhkan sih untuk diketahui banyak orang juga terkait musik reggae. Bagaimana kalau kita coba-coba ngulik lah, musik reggae itu kan kayak dari sejarahnya adalah musik yang perjuangan sebenarnya. Bahkan dreadlock itu atau rambut gimbal itu sendiri hadir sebagai aksi perlawanan ya untuk menunjukkan identitas. Cuma mungkin ya yang bertebaran di masyarakat hal negatif. Padahal dimulainya dengan misi positif sebenarnya. Sebenarnya mereka juga menggunakan kanabis itu sebenarnya bukan buat ini. Kalau dilihat di Jamaika mereka menggunakan itu untuk mereka punya penyembahan sebenarnya. Agamanya mereka. Agamanya mereka. Jadi kalau saya melihat, saya mengambil positifnya. Jadi melihat dari sisi positifnya. Kenapa? Dari sisi positifnya mereka sangat ketika mereka menggunakan itu, mereka lebih dekat dengan Tuhan mereka. Seperti itu. Itu kalau dari Rastafarian. Tapi kalau bagi kita, kalau misalkan kita yang sudah tidak menggunakan itu, kan kita tahu sendiri. Misalkan kita buat lagu, lagu yang bisa didengar untuk semua, tapi penyembahannya ke Tuhan. Bagaimana caranya kita buat? Seperti itulah. Jadi menuangkan. Jadi ambil sisi positifnya dari situ, karena kebanyakan mereka tuh menyembah. Jadi ketika menggunakan pasti menyembah. Itu apa sih istilahnya? Metode penyembahan mereka. Iya, seperti itu. Ini jadi edukasi ya gitu ya, belajar ya, sejarah ya. Itu Tribuners, untuk sepengetahuan kalian jangan mendiskreditkan musik reggae. Buktinya hari ini musik reggae dan dikombinasikan dengan kultur budaya, dengan semua yang Burio punya hari ini, mengantarkan Burio nanti akan ke Korea. Ngapain ke Korea? Untuk berbagi di sana loh, bukan hanya pentas, bukan hanya menunjukkan, tapi di sana bagi. Ada pertukaran informasi di sana, dan itu kayaknya hal yang sangat kuat dan sangat patut untuk Tribuners sekalian nih contohi. Terima kasih ya Burio untuk, waduh ini sebenarnya jadi serius ngomongnya nih, padahal kita mau coba bercanda-canda dari awal, cuma semua informasinya begitu serius ya Burio. Oke, jadi terkait persiapan ke Korea sendiri bagaimana Burio nih? Apakah materi-materinya di luar administrasi yang dan segala hal yang sudah dipersiapkan oleh Bung Pier dan Bung Mark itu ya, apakah ada ya mungkin materi-materi pementasan di sana? Materinya sudah siap.
materinya Ya, sudah siap siap. jalan aja Ya, nih bro ya. jadi tinggal siap jalan. Mm. Jadi tinggal sampai nyampe di sana, tinggal kita menyajikan. Jadi mengajar untuk mereka tahu bahwa Maluku khususnya dari Indonesia, khususnya dari Maluku, kulturnya ada seperti ini, gitu loh. Jadi bagaimana caranya untuk kita kolaborasi? Nanti kita lihat seperti apa jadinya. Yang masalahnya ini, kalau di sana kan cumprang, tungtang, perumpang, ada dia punya tarian atau nyanyian kan, kadang-kadang ada yang gimana caranya nanti kita kolaborasikan dengan kultur dari Maluku, yang budaya bawah Maluku ya. Berarti memang PR besar juga ya sepanjang perjalanan, selain mempersiapkan materi tampil, menyiapkan ini juga nih untuk dipikir sebentar diramu jadi apa nih kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang pun masih mikir. masih mikir. Oke. Jadi tetap gitulah. Pokoknya masih mikir, dan itu tetap menjadi rahasia sebenarnya. Iya, aduh, cuman bahaya nih kesana ya. Mungkin nanti setelah sepulang dari sana ada dokumentasinya, bisa kita nonton. Iya. Nanti kalau Tribuners saya mau nonton, kita kasih harga tiket masuk lah ya. Nanti kalau misalkan kayak gitu kan, kalau saya balik dari sana bisa diundang lagi tuh. Oh, bisa sekali. Sangat, kita dengan yang penting selama terkoneksi dengan Ambon Music Office, kita saling support lah sebenarnya. Thank you. Nah, ini nih lagi rame di kolom komentar di YouTube ya. Di YouTube. Nah, ini ada support banyak dari teman-teman yang mungkin beta akan bacakan satu persatu. Yang paling pertama tuh langsung dari channel Ambon City of Music. Wow. Ini official kah, operator? Maju Musik Maluku. Wah, keren. Kemudian ada dari Kraimi Rumajak, Rio Quadrat. Rio Quadrat. Bisa diusulkan lah untuk satu program duo Rio. Ya, asik ya. Kemudian ada dari Elizabeth Henry Gete, Henry Gete or whatever. Maju musisi Ambon. Esther Litai, api-api banyak sekali. Bunyi layar kebakar ini kalau api banyak begini. Wah, ini kayaknya orang dalam Amo ini. Elizabeth ini Amo the best. Ketahuan sekali komentar Anda ya. Terbaik. Ada juga dari Velia F1, ukulele sih dengan mata dengan penuh love. Waduh, masih banyak ternyata Bu Rio. Iya, ada juga dari dari Esther Litai dulu, Opa Rio. Wah, mentang-mentang mau Korea ya. Jadi opa ya. Ini opa yang mana nih opa? Kalau di sini bilang opanya berubahan rambut ini kalau opa. Oke, kemudian ada juga dari Leona F1, the best Bapak Rio. Sukses kakakku. Terima kasih. Wah, ternyata banyak support ya dari teman-teman semua Bu Rio. Semoga persiapan ke sana dibuat lancar-lancar. Amin. Jangan lupa beli jaket tebal-tebal Bu Rio, katanya di sana dingin ya. Iya. Dulu terakhir ke sana sih kayak katanya gitu. Sih, cuman 7 derajat sih katanya. Oh iya. Terakhir 7 derajat. Tuh 5 derajat belum minus katanya, belum minus. Kalau minus baru dingin, kalau 7 mah belum dingin katanya. Iya, siap. Ini banyak dukungan yang api-api kayaknya bisa menghangatkan di sana ya. Bisa. Oke, Bu Rio. Mungkin yang terakhir lah sebelum kita tutup acara ini, sebenarnya makanan masih banyak sih yang kita mau omongin, cuma mungkin nanti kita iringi dengan informasi persiapan ke sana. Mungkin teman-teman dari Tribun juga akan memberitakan beberapa agenda perjalanan ke sana. Mungkin kita akan minta Bu Rio lah untuk wawancara beberapa persiapan. Jadi yang tidak ketampung dalam pembicaraan hari ini kita bisa tampung di pemberitaannya lah, sebagai bentuk support Bu Rio ke sana. Siap. Oke. Jadi ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan sih, satu poin terakhir sih yang mau coba saya tanyakan kepada Bu Rio. Jika hari ini di depan Bu Rio ada begitu banyak musisi muda di kota Ambon, dan Bu Rio dikasih kesempatan untuk ngomong untuk mereka semua nih, apa yang bakal Bu Rio sampaikan? Untuk musisi muda ya. Ya, musisi muda ya. Adik-adik dong. Jangan pernah berhenti untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa dari Ale dong semua, teman-teman dong semua. Karena kalau satu langkah kita maju, jangan menoleh ke belakang,
berarti otomatis 2 langkah kan kita maju. Jangan balik ke belakang, maju terus dan maju terus. Wah. Jadi untuk musik Maluku, untuk terkhususnya musik Maluku, Keton jangan pernah lihat ke belakang. Karena banyak sebenarnya musisi-musisi ini kadang-kadang lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Akhirnya lambat langkah. Iya. Jadi lihatlah ke depan bahwa apa yang harus kita buat untuk Maluku. Jadi jangan berbicara apa yang harus kita buat untuk kita. Tapi apa sih kita buat untuk Maluku? Untuk Maluku. Jadi kalau berbicara kalau untuk Maluku berarti kita akan bikin terus. Tapi kalau untuk kita nanti stuck. Betul sih. Itu teringat di satu pepatah. Lupa siapa ya. Pokoknya bilangnya gini. Siapa angka Maluku, Maluku angka dia. Iya. Ya itu tuh. Jadi kalau menabur yang baik Akan tua yang baik. Amin. Ya. Itu dengar teman-teman yang mau mencoba, yang sudah mencoba dan yang sementara mencoba untuk terjun dunia Jadi musik. jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Ini hasilnya Bu Rio dari sekian lama berkarir sudah diciptakan dari awal pindah-pindah grup band sampai ke Jakarta balik lagi tidak pernah berhenti dan lihat hasil yang Bu Rio sudah tunjukkan di mata dunia loh, Korea loh, dunia global. Oke Bu Rio, thank you untuk kehadirannya malam hari ini di tengah-tengah persiapan ya menuju Korea ya. Luar Masih biasa. sempatkan waktu. Setelah pulang dari Korea kita tagih janji satu lagi untuk tampil di sini. Siap. Kita bagi pengalamannya di sana ya, Bu Rio. Siap. Thank you, sukses untuk Ya. persiapan di sana, sukses juga untuk Siap. teman-teman di komunitas ukulelenya. Ya. Dan Terima. congratulations for semua yang Bu Rio capai lah. Terima Thank you. kasih banyak juga buat Tribun. Kita terus dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat Tribun Ambon yang sudah mensupport Beta Iya, juga. kita saling support. Iya. Tribun dan Amo tuh sekarang gini. Siap. Bu Rio. Wes, Yoi. Kita puji di terakhir. Oke, terima kasih Tribuners yang udah stay. Jangan lupa support Bu Rio, nonton semua karya-karyanya di kanal YouTube Rio Dafkar Rio Dafkar everyone di YouTube. Banyak sekali karya-karyanya. Support terus musisi lokal dan sampai jumpa di episode berikutnya. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.